Oke, halo semua, dan sekarang jika kita pengen ngekunci juara dunia sama Marquez di seri Phillip Island, kita wajib nanti ketika finish itu mendapatkan jarak 75 poin dari si Jorge Martin, atau kita harus menambah 15 poin nanti di after balapan MotoGP Phillip Island. Tapi gimana caranya? Karena si Martin itu sendiri performanya juga cukup tangguh di beberapa balapan terakhir. Kalau klasemen tim sama klasemen pabrikan, kita udah pasti fix menjadi juara di seri ini. Namun untuk klasemen rider itulah yang masih kita perjuangkan. Dan misal nih nanti kita juara satu di seri Australia, jadi misal kita pengen ngunci juara di sini, kita wajib untuk nanti ngelihat si Martin tuh finish di posisi keempat atau mungkin posisi kelima. Nah, semoga aja itu bisa terjadi. Kalau emang nggak bisa, ya bakal berlanjut di seri Sepang Malaysia, nggak masalah ya. Sekarang kualifikasi kedua tengah berlangsung, dan syukurnya Marquez mampu untuk tampil cukup epic ya, dimana kita udah bisa ngepangkas fast lap dari Martin, dan kita ada potensi untuk meraih pole position atau mungkin tempat ketiga di kualifikasi kali ini. Oke, tinggal kita lewati 2 set lagi, maka kualifikasi untuk Marquez akan segera tercipta. 0,061 sangatlah tipis dengan Martin, cuy. Oke, last sektor, inilah dia tikungan ke-11 menjelang tikungan ke-12. Saatnya Marquez bersiap-siap. Let's go menuju finish line, dan kalau kita start ketiga udah cukup banget sih. Kemudian finish line, crossing the line, Marquez, yes, start ketiga seperti dugaan. Hingga kualifikasi berakhir, masih Marquez akan start dari urutan ketiga, dan Martin semakin mempertajam lap time dengan meraih posisi pertama di kualifikasi MotoGP Phillip Island. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita menuju ke sesi race, dan langsung saja kita basmi Martin agar Marquez mengunci titel juara dunia di sini lebih awal seperti Jorge Lorenzo di tahun 2012. Good morning from Matt Burt to all MotoGP fans listening in. We're live from the spectacular Phillip Island circuit for the Australian round of MotoGP. Dan tiba kita di main race event, dan kali ini meskipun nanti endingnya bakal mendung, tapi tidak ada potensi untuk turunnya hujan di balapan MotoGP Australia. Jadi aman, dan langsung saja kita mulai MotoGP Phillip Island di Australian Grand Prix. And we will see the race. Oke semua, dan inilah dia round ke-18. Martin on pole, Marc Marquez, Pecco Bagnaia siap menyusul. Oke, menuju first corner. Kita harapkan Pecco Bagnaia membantu Marc Marquez di race kali ini. Oke, first corner, kita overtaking Martin lebih dahulu. Ternyata Martin tidak bisa lebih kuat seperti yang kita duga. Oke, akhirnya kita mampu nge-overtaking Martin di first corner yang merupakan pesaing utama kita di musim ini, dan semoga saja Martin finish di urutan kembali kalau kita meraih kemenangan di MotoGP Australia ini. Oke, exit corner menuju tikungan ketiga, tikungan keempat. Kita mencoba light braking, namun Pecco masih menilai dari inside line sehingga Marquez tidak memiliki ruang untuk masuk dari sisi terdalam. Exit corner, side by side lagi di tikungan ke-5, tikungan ke-6. Kemudian keluar tikungan 6, kita overtake dari inside line, side by side lagi. Tapi di sektor 3 masih Pecco mampu lebih unggul dari Marc Marquez. Kini di Lucky High, tanjakan menikung, tikungan ke-9, jelang tikungan ke-10. Kita akan mencoba early braking dengan harapan agar tidak crash di sini. Pecco melebar, Marquez masuk, namun Pecco kembali mendefend di racing line. Saat ini Marc Marquez mendapatkan celah, namun gagal memaksimalkan potensi dari Desmo GP25. Oke, last corner, kita overtaking Pecco. Let's go guys, kita buru Pecco di main straight, RHD on. Kita overtaking Pecco hingga di braking zone tikungan pertama. Marquez sukses mengungguli, namun Pecco kembali melawan. Siapa sangka Pecco Bagnaia cukup tangguh di tikungan pertama MotoGP Phillip Island. Masih Pecco mendefend di inside line sehingga Marquez gagal melakukan aksi overtaking balik di sektor kedua ini. Kita masih menempel tikungan ketiga. Kita mencoba late break dari inside line, bisakah? Dan masih belum bisa, masih Pecco mendefend. Sehingga sekarang Marquez terpaksa menghindari collision dengan Marquez. Namun sekarang tiba-tiba Pedro Acosta datang
menyerang Marquez dari inside line. Oke, kini Martin di posisi keempat. Kalau misal Martin masih di posisi keempat dan Marquez di posisi pertama, kita bisa untuk mengunci titel juara dunia musim ini dari Phillip Island. Tapi semoga aja itu bisa terrealisasikan karena balapan kayaknya bakal lebih sulit daripada yang kita perkirakan. Oke, tikungan ke-10 sektor keempat kita masuki 2 tikungan terakhir terlewati dan sekarang kita masih menempel di Pecco Bagnaia. Lap kedua akan segera berakhir selama 7 putaran kita akan bertarung. Di posisi pertama kita overtaking Pecco. Akhirnya Pecco masih melawan hingga sekali corner masih kembali side di main straight menuju lap ketiga. Pecco Bagnaia datang lagi di first corner sepertinya. Hati-hati, hindari kontak, hindari collision. Saat ini Pecco sukses sepertinya Pecco tidak datang mengovertaking Marc Marquez. Kayaknya ya ini di lurusan ada potensi yang berbeda antara motornya si Marquez sama si Pecco Bagnaia. Ya meskipun sama-sama pengguna Desmo GP25, tapi soal settingan semua pasti berbeda-beda. Oke, menuju tikungan keempat mencoba late braking dan aduh sebuah kesalahan. Kita terlalu late braking sehingga terpaksa melebar dan posisi pertama diambil alih oleh Francesco Pecco Bagnaia. Tapi tenang saja, sepertinya potensi kita untuk meraih kemenangan semakin terbuka lebar dengan Pecco yang di lap sebelumnya kita overtake satu bagus di main straight. Tikungan 8. Kontak terjadi, satu sekali Pecco Bagnaia. Satu sekali Marquez cukup berambisi. Dan gak sengaja kita nabrakin Pecco dari belakang. Dan sepertinya Marquez bakal dikasih peringatan. Oke, tikungan ke-10. Masih Pecco mendefend namun dia melebar. Kita ambil alih. Kita manfaatkan mistake dari Francesco Pecco Bagnaia untuk Marquez yang sekarang menjadi race leader. Meskipun satu peringatan kita dapatkan gak masalah selagi tidak sampai full peringatan dan diganjar long lap penalti. Masuki lap keempat MotoGP Phillip Island, Marc Marquez menjadi fastest lap of the race dengan lap time 1 menit 29,101 detik. So far bagus dengan kita yang meraih posisi pertama, terus Martin di posisi keempat. Bisa dipastikan kita yang bakal menjadi juara dunia MotoGP di seri Phillip Island. Yang penting posisi ini tidak berubah-ubah dan terus bertahan hingga nanti di garis finish. Jadi sekarang ini karena masih di pertengahan race ya, jadi masih ada potensi bagi si Martin untuk comeback lagi di zona podium. Kita berdoa aja semoga adalah kemungkinan kita mengunci di sini. Dan sekarang kita unggul 72 poin. Tunggu. Ini kayaknya ada yang salah sih sama hitungan yang udah gue bikin tadi. Kayaknya dengan Martin yang finish di posisi keempat dan kita di posisi pertama, kayaknya masih belum cukup untuk ngebikin Marquez menjadi mengunci titel juara dunia musim ini di seri Phillip Island. Kalau misalkan kurang 3 poin, otomatis si Martin wajib finish di posisi ke-6 atau mungkin ke-7. Nah itu. Tapi kayaknya mustahil soalnya Martin cukup kuat karena hingga sekarang dia masih terus bertengger di posisi keempat dan tidak tergantikan oleh Maverick ataupun Enea yang ada di belakangnya. Jadi kayaknya sih kemungkinan besar kita nggak akan bisa mengunci titel juara di seri Phillip Island ini. Jadi match point pertama kita masih belum bisa untuk mengunci titel juara dunia. Mungkin besok di seri Sepang kalau lancar kita bakal bisa mengunci titel juara di situ. Tapi masalahnya di negara Malaysia itu kadang ya kalau di beberapa MotoGP karir atau mode Champions itu kadang di Malaysia itu seringnya tuh dalam kondisi hujan. Nah besok kalau hujan kualifikasi pun kayaknya gue nggak akan bisa tampil maksimal dan ya pokoknya nanti lihat aja apa yang bakal terjadi di race berikutnya. Semoga aja sih balapnya kering seperti di seri Phillip Island ini. Oke, masukin tikungan kelima, exit corner. Dan sekarang kita unggul 1,9 dari Pecco yang ada di posisi kedua. Dan Martin akhirnya menggeser Acosta untuk posisi ketiga di seri Australia. Jadi fix ya kita nggak akan bisa untuk mengunci titel juara dunia musim ini di seri Phillip Island. Dan terpaksa menunggu hingga race berikutnya di MotoGP Sepang Malaysia. Nah kalau ngelihat kondisi ban saat ini ya guys ya, dengan kompon depan medium terus belakang soft. Ini kalau dari segi indikatornya
kayaknya sih cukup stabil ya antara depan sama belakang meskipun beda kompon. Namun sebelah kiri cenderung lebih tergerus karena emang di track Phillip Island tuh lebih cenderung ke arah kiri. Apalagi cornering speednya yang ngebikin ban suka stres. Oke, lap ke-6 baru kita masuki dan satu wakil dari KTM Red Bull Tech 3 yakni Enea Bastianini The Beast mengalami insiden di last corner. Gue rasa di last corner itu kayaknya sih cukup susah ya untuk pembalap jatuh karena itu bukan posisi tikungan tajam. Ya cornering speed yang harusnya tiap pembalap tuh bisa melewati dengan cukup bisa lah pokoknya cukup bagus untuk dilewati. Jadi gue rasa dengan adanya crash yang ada di tikungan terakhir itu cukup aneh kecuali ada problem dari motornya itu sendiri. Tapi ya udahlah itu urusan mereka sendiri dan sekarang hanya fokus kita kepada sisa balapan MotoGP Phillip Island. Marquez masih menjadi race leader dan di posisi run up masih ada Pecco Bagnaia, Acosta 3 dan Martin masih di posisi keempat. Maverick kelima, Binder ke-6 dan Fabio De Gia di urutan ke-7. Jack Miller, wakil dari Pramac Yamaha masih di posisi ke-8. Kita cukup nge-shortkan latih gravel sehingga satu peringatan lagi kita dapatkan dari MotoGP Stewart. Lap ke-6 segera berakhir dan sekarang saya masuki lap terakhir atau lap ke-7 di MotoGP Phillip Island. Main straight dan sekarang gap kita dengan Pecco 5 detik lebih. Dan di klasemen gap kita masih sama dengan jarak 72 poin lebih dari pesaing terdekat kita yakni si Jorge Martin. Oke, keluar tikungan 2 Southern Loop Corner menuju tikungan ke-7. Here we go. Sektor kedua. Kita mencoba light braking. Itu biasanya. Semoga tidak melebar. Let's go. Keluar Miller Corner menuju tikungan ke-5. Kita mencoba early braking agar tidak melebar dan sepertinya teammate kita yakni Pecco Bagnaia tumbang di tikungan 6 cuy. Antara tikungan 5 sama tikungan 6 di MotoGP Phillip Island sangat disayangkan. Aduh, padahal kita hampir aja bisa kayak hasil yang optimal bagi kedua pembalap tapi malah si Pecco crash aja. Tapi ya mau gimana lagi udah terjadi kan. Dan sekarang di tikungan 10 Lasitor MotoGP Phillip Island yang ke-7 dan sekarang masuk di tikungan ke-11. Hati-hati ke fokus ke fighting. Dan inilah dia pemenang kita di MotoGP Phillip Island dan seseorang terjatuh lagi yakni Maverick Viñales menuju finish line. Dan saatnya kita crossing the line. Marquez mereka menang di MotoGP Phillip Island setelah mengalahkan rival-rival terberatnya di musim ini. Pecco Bagnaia meskipun dia crash dia masih bisa finish di posisi ke-5 luar biasa. Dan Acosta Martin melengkapi 3 besar. Dengan hasil balapan ini otomatis ya kita udah nggak akan bisa untuk mengunci titel juara dunia di seri Phillip Island. Dan perlu kita menunggu lagi nanti di seri berikutnya yakni seri Malaysia di Sepang Circuit. Dengan jarak 69 poin, besok kita bakal sangat gampang untuk merebut titel juara dunia. Jadi ya besok semoga aja kita nggak ada halangan, semoga aja kita nggak sampai terjatuh atau mungkin ada insiden lain yang ngebikin kita rugi ya. Semoga aja semua bisa berjalan dengan lancar. Jadi oke semua, kalau gitu terima kasih sudah nonton dan sampai ketemu lagi di video MotoGP 25 mod untuk versi rider kali bersama Marquez di round berikutnya. Thank you, bye dan ciao guys, sampai jumpa. For the world ranking. These three riders really battled it out, but when Marc Marquez is on form like he was today, there's no one else who can compete. We just have to watch him take the podium and give him a well-deserved round of applause.